Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat beriring salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Jamaah yang dimuliakan Allah, malam ini kita kembali bertemu masih bersama buku Mendidik Anak Tanpa Amarah. Pada pertemuan pertama kita telah sedikit mengupas sampul buku, judul dan gambaran secara global buku ini, kenapa buku ini ditulis. Pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan dengan bab kerugian besar di balik kemarahan, yaitu kerugian-kerugian yang akan kita dapatkan dengan kemarahan, berkaitan dengan pesan Nabi kepada seseorang. Nabi pernah didatangi oleh seseorang yang meminta nasihat. Kemudian Nabi berkata kepadanya, jangan marah. Orang itu mengulang beberapa kali permintaannya, namun Nabi tetap berkata kepadanya, jangan marah, jangan marah. Hadisnya sahih, riwayat Bukhari. Itu adalah pesan Nabi kepada orang tersebut, jangan marah. Tentunya kita dapat memahami perkataan Nabi kepada orang itu, jangan marah, bukan menafikan marah ya. Apa kita pahami dari situ bahwa Nabi menafikan marah sama sekali? Tentunya tidak. Hanya saja di sini ingin menjelaskan kepada kita satu hal, yaitu apa? Buruknya kemarahan. Bahwa kemarahan itu harusnya dihindari, karena keburukannya luar biasa. Bisa membawa kerugian atas seorang hamba dunia dan akhirat. Maka jadikanlah kondisi kita yang terbanyak adalah jangan marah. Walaupun kadang-kadang kita tidak bisa menahan amarah, tapi berusahalah sekuat tenaga agar kita bisa mengendalikan marah kita. Maka dari itu kita harus tahu apa kerugian-kerugian yang terjadi di balik kemarahan, sehingga kita bisa memahami mengapa Nabi berwasiat seperti itu. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Para jemaah yang dimuliakan Allah, karena biasanya ya, menahan marah itu diidentikan dengan lemah ya. Ketika kita menahan marah, setan membisikkan ke telinga kita, kamu lemah ya, kamu kalah, kamu enggak berdaya, kamu pecundang, dan bisikan-bisikan sejenisnya.
Yang mana bisikan-bisikan seperti ini mendorong kita untuk marah. Karena kita nggak mau jadi manusia yang pecundang, kalah, lemah. Ya. Maka kita pun marah seolah-olah ingin menunjukkan kita kuat. Kita hebat. Kita mampu. Kita tidak lemah, kan begitu. Padahal justru kemarahan itu membuat kita lemah. Maka Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, laisa syadidu bisur'ah, walakinna syadid may yamliku nafsahu 'indal ghadab. Yang kuat itu bukanlah kuat bergulat, tapi orang kuat itu adalah orang yang bisa menahan dirinya ketika marah, yaitu bisa meredam amarahnya. Justru kondisi itu yang kita rasakan kita kuat. Ketika kita marah justru kita lemah. Tapi setan membisikkan seolah-olah kita kuat. Jamaah yang dimuliakan Allah, ya. Maka ada beberapa kerugian di balik kemarahan. Yang pertama adalah marah itu adalah bentuk kezaliman kepada diri sendiri. Ya, bentuk kezaliman terhadap diri sendiri. Dalam kondisi normal, jantung orang dewasa itu berdenyut 72 kali dalam setiap menit. 1 menit itu 72 kali, normal ya itu ya. Aktivitas berat seperti olahraga yang berat itu dapat mempercepat denyut jantung sampai beberapa kali lipat. Ya, ketika kita berolahraga, denyut jantung itu semakin cepat, sehingga kita pun merasa kelelahan. Ya, nah, dan hal ini bermanfaat apalagi jika dilakukan secara teratur. Ya, ketika kita berolahraga, ya, apalagi olahraganya itu olahraga kardio ya, istilahnya, olahraga jantung. Memang jantung bekerja lebih cepat, lebih berat, tapi dia berlaku konstan, terjadi secara konstan, teratur. Dan itu salah satu cara kita untuk menjaga kesehatan. Maka kita pun untuk menjaga kesehatan berolahraga, ya. Nah demikian. Karena orang yang malas olahraga, malas gerak, mager istilahnya, penyakitan, banyak sakitnya, ya. Nah demikian. Nah, berbeda dengan marah, ya. Marah itu denyut jantung akan bertambah beberapa kali lipat, namun tidak teratur, tidak konstan. Coba lihat orang marah, ketika marahnya memuncak, nafasnya tersengal-sengal, ya, dadanya turun naik, ya. Nampak perubahan pada wajahnya memerah, badannya tegang karena matanya pun melotot, gitu. Itu adalah perubahan secara fisik karena jantung bekerja lebih keras. Nah, ditambah lagi marah itu biasanya menyebabkan gangguan pada pikiran, emosi kita naik turun, tidak terkendali. Nah, ini akan mempercepat denyut jantung dengan memaksanya bekerja lebih keras untuk suatu yang sia-sia, ya, gak manfaat. Jamaah yang dimuliakan Allah. Maka antum ketika habis marah biasanya capek enggak? Padahal kan gak gerak. Kenapa capek? Habis marah ya, kita apalagi marah besar gitu ya, terasa badan itu capek-capek, otot seperti dipetot-petot kan begitu ya. Padahal nggak gerak. Ya. Nah, efeknya sama seperti kita berolahraga. Olahraga gerak sih. Ada otot-otot yang kita gerakkan sehat gitu ya. Tapi marah itu kan, coba lihat, semua tertumpu pada pikiran. Ya, denyut jantung menjadi tidak teratur dan ini sangat berbahaya. Tekanan pikiran itu akan merangsang tubuh untuk menaikkan kadar hormon adrenalin dalam darah. Ya.
Efek adrenalin ini sama dengan nikotin, yaitu mencekik pembuluh darah. Efeknya adalah menaikkan tekanan darah dan mempercepat denyut jantung. Oleh karena itu, emosi perlu dikelola dengan tepat, perlu dikendalikan demi kesehatan jantung. Maka kita lihat banyak orang-orang yang tiba-tiba kena serangan jantung. Habis marah-marah. Dia pun megang dadanya sebelah kiri, sesak, kan gitu ya. Habis marah-marah. Enggak sedikit juga yang berujung dengan kematian. Ya. Ketika dia marah sampai puncak, apalagi marah yang enggak bisa dia ekspresikan, enggak bisa dia lepas, tapi dia marah. Itu bisa game over. Jamaah yang dimuliakan Allah. Ya bisa berujung kepada kematian. Ya. Nah, ya apa namanya? Efeknya setelah marah juga macam-macam. Ada yang muncul rasa cemas, sulit tidur, sakit kepala, masalah pada pencernakan, ya, tekanan darah naik, ya, dan kekebalan tubuh menjadi turun, ya, dan banyak lagi depresi. Bahkan yang paling buruk adalah serangan jantung secara tiba-tiba, ya, yang membuat dia mungkin kehilangan nyawanya. Nah, ini sangat buruk ya akibat dari kemarahan itu. Maka kalau bisa jangan marah. Maka Nabi berkata jangan marah, ya. Nah demikian. Walaupun kadang-kadang ya banyak ya sebab-sebab yang mendorong kita untuk marah. Namun berpikirlah secara jernih dan bertanyalah kepada diri sendiri, untuk apa marah? Siapa yang untung dengan marah kita? Nggak ada. Ya, bahkan kadang-kadang marah itu akan mempersulit suatu urusan yang sebenarnya simpel, gara-gara marah-marah ya menjadi rumit. Ya, menjadi rumit, menjadi kusut masalah itu, persoalan itu. Yang mana kalau kita bisa menahan marah, urusannya jadi mudah sebenarnya. Nah, marah ini berakibat ya beratnya masalah yang kita hadapi kemudian. Bukan tambah ringan, tambah banyak. Jemaah yang dimuliakan Allah. Ternyata banyak persoalan yang tidak selesai dengan marah, malah melahirkan masalah baru. Ya, dengan kemarahan itu melahirkan masalah baru, bukan menyelesaikan masalah. Maka coba pikir pikir dulu sebelum marah. Untuk apa marah? Apalagi kepada anak-anak. Dalam konteks kita mendidik. Ya kadang-kadang itu karena ingin melampiaskan kesel aja, maka kita marah. Padahal nggak ada manfaatnya, dan kita tahu itu. Bahwa nggak ada manfaatnya, faedahnya saya marah atau memarahi anak. Tapi karena ingin melampiaskan, memuaskan nafsu, kan gitu ya. Puas. Dengan marah kita puas. Terlepas manfaatnya ada atau tidak. Jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, maka coba pikir dulu, apa untungnya saya marah? Ya. Apa untungnya? Nggak ada untungnya sebenarnya. Yang ada adalah kerugian. Banyak kerugian-kerugian yang kita dapatkan dengan marah. Maka marah itu termasuk bentuk kezaliman kepada diri sendiri. Ya. Kesehatan kita terganggu gara-gara kita suka marah. Ya, dan saya pernah ditanya oleh seorang ibu, seorang istri ini. Dia mengadukan suaminya. Suami saya sekarang suka marah-marah. Sedikit-sedikit marah, tersinggung sedikit marah, tersindir sedikit marah, pokoknya suka marah. Padahal Ustadz katanya, sebelumnya nggak seperti itu dia. Ya, sebelumnya dia nggak seperti itu. Saya tanya, Bu, usia suami berapa? 45 katanya. Oh, di atas 40. Paham saya. Pernah
general check up? Belum. Nggak kepikiran gini general check up untuk apa juga kan. Coba dicek kesehatan suami ibu. Jangan-jangan kolesterolnya tinggi, tekanan darah tinggi, makanya suka marah-marah. Ya, setelah dicek ya, ternyata memang betul. Semuanya tinggi, Pak. Kolesterol tinggi, ya, tekanan darah juga tinggi, apa enggak stunning istilahnya. Maunya marah saja kan gitu ya. Nah, jadi memang ada kaitannya antara marah dengan kesehatan fisik. Ya. Nah, kita kelelahan juga mudah terpancing untuk marah. Kalau nggak percaya coba lihat sepak bola itu. Kalau pemainnya sudah letih, maunya berantem aja ya. Bukan main bola, main silat dia. Udah nggak main bola lagi, main silat di situ. Kenapa? Udah letih itu pemain. Makanya kan berantem kan gitu ya, begado, bekelahi gitu. Bukan main bola dia. Kenapa? Udah keletihan itu pemain. Jadi memang ada kaitannya. Saya ingin menjelaskan di sini ada kaitannya antara kebugaran fisik, kesehatan fisik dengan amarah. Jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, marah menyebabkan gangguan pada kesehatan fisik. Kesehatan fisik juga akan membuat kita suka gampang marah. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Keduanya saling berkaitan. Maka marah itu adalah bentuk kezaliman kepada diri sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Kalau mau panjang umur jangan suka marah. Kata orang kan ya. Betul nggak? Bukan hadis itu, bukan. Ya, tapi kata orang ya. Benar itu. Setuju antum? Kalau mau panjang umur jangan suka marah. Kalau mau banyak teman jangan suka marah. Ya. Kalau mau banyak lawan ya marahlah. Banyak lawan itu. Kalau mau pendek umur ya marah aja tiap hari, pendek umur itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah, wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, jadi kita mesti bisa ya mengendalikan marah kita. Baik. Dan kemampuan seseorang mengendalikan marah, mengendalikan emosi itu menunjukkan kecerdasan akal. Sebenarnya. Ya. Kenapa Arab Baduy di zaman Nabi itu suka marah-marah? Ya, suka marah-marah. Mereka datang kepada Nabi kadang-kadang marah-marah kan begitu ya. Itu menunjukkan kecerdasan intelektual. Tingkat intelektual seseorang itu bisa dilihat dari situ. Kalau orang suka marah-marah, ini tingkat intelektualitasnya rendah. Ya, rendah sebenarnya. Ini orang enggak cerdas. Dibilang ini orang kurang bijaksana. Coba antum berhadapan dengan orang yang suka marah-marah atau ada orang yang emosional, temperamental, bagaimana? Apa pandangan antum? Ini orang kurang bijaksana. Ya, kita pun malas meladeni. Kenapa? Ya, karena mungkin tingkat kecerdasannya sebatas itu saja. Maka kita pun merasa percuma untuk menghadapi orang seperti itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah, wallahu a'lam bishawab. Baik. Yang kedua, kerugian besar di balik kemarahan adalah kemarahan akan membuat setan mendekat dan malaikat menjauh. Ini kerugian yang enggak nampak memang ya. Tapi inilah yang disampaikan Nabi SAW. Ya, dalam sebuah hadis nanti ada kisahnya. Karena malaikat itu suka kepada suatu yang tenang, sakinah, damai, tentram. Setan itu suka buat gaduh. Memang dari dulu iblis itu memang suka buat gaduh. Ya. Yang pertama kali memperkenalkan kemarahan itu iblis. Itu makhluk pertama yang memperkenalkan marah. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka marah itu dikatakan dari setan, yaitu dari iblis.
Karena sebelum semua makhluk mengenal marah, iblislah yang pertama kali marah. Ya. Dia menunjukkan kemarahannya satu ketika dia disuruh sujud kepada Adam. Dia menggugat, dia mengatakan, kenapa harus sujud sama Adam? Aku lebih baik. Udah mulai muncul di situ, nampak di situ kemarahannya. Enggak mau dia, aba, menentang. Ya, kemudian yang kedua ketika dia dikeluarkan dari surga. Allah mengatakan, "Ukhruj fama yakunu laka an tatakabbara fiha." Keluarlah kamu dari surga, karena tidak layak kamu untuk berada di dalam surga. Tidak layak kamu sombong di dalam surga. Nah, ketika iblis dikeluarkan dari surga, dia marah. Dia marah. Jadi yang pertama kali memperkenalkan amarah itu iblis memang. Dan sifat itu yang dia wariskan kepada anak Adam. Maka ada ungkapan marah itu dari syaitan. Iblis sama Adam ini ada beberapa persamaan. Ada beberapa persamaan antara Adam dan iblis. Ada persamaan berarti ada perbedaan. Persamaannya dulu. Apa persamaan antara Adam dan iblis? Ada hadiah. Hadiah. Satu dulu lah. Apa ini? Saya belum punya. Minta hadiah. Ya, siapa yang saya jawab? Apa persamaan iblis dan Adam? Itu. Ya. Iya iyalah, doa ini. Sama-sama makhluk gitu ya. Sama-sama bukan Tuhan ya. Iya. Enggak itu. Ya ini, Pak. Apa persamaannya? Sama-sama tinggal di surga. Iya. Yang kedua? Terus? Itu aja. Aduh, gimana ya? Kasih nggak ya? Kasih nggak ini? Cuma satu jawabnya. Memang benar sih, sama-sama ditempatkan di sorga. Iblis itu ditempatkan di sorga sama Allah. Karena dia adalah jin yang paling mulia. Sebelumnya ya, paling berilmu ya. Pokoknya paling lah, dia diberi banyak kelebihan sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kelebihan itu dia ditempatkan di dalam surga itu iblis. Yang kedua ya sama-sama dikeluarkan dari surga, Pak. Iya. Apa-apa lah ini jatuh ya. Ada lagi. Itu yang kedua, ya perbedaannya. Yang kedua tadi sudah sama-sama dikeluarkan dari surga. Satu lagi persamaannya, persamaannya, bukan perbedaan, persamaannya. Sama-sama dikeluarkan dari surga, Pak ya. Iya. Iblis dikeluarkan dari surga. Adam dikeluarkan juga dari surga. Iya, sama berarti. Yang ketiga, hadiahnya ada ini. Anak-anak juga boleh jawab. Yang ini dulu apa ini dulu? Sama-sama ke dunia. Iya, sama-sama dikeluarkan dari surga itu, Pak. Ya ke dunia lah kan itu ya. Ya. Apa? Sama-sama punya syahwat. Itu tadi itu sama-sama makhluk. Makhluk punya syahwat. Ya bukan itu. Ya ada lagi. Ya tadi yang di sini tadi. Ya ini. Hah? Ya sama aja, syahwat hawa nafsu sama. Ya. Bukan itu. Iya, bukan itu. Iya. Iya, itu. Iya. Hah?
Sama-sama punya anak keturunan. Iya. Iya, iya. Sama-sama diperintahkan untuk menyembah Allah. Ya tadi sama itu. Taib ya. Ya udahlah, enggak apa-apa. Taib. Keduanya sama-sama dikeluarkan dari sorga karena satu kesalahan. Iblis dikeluarkan dari sorga dengan satu kesalahan. Adam dikeluarkan dari sorga juga, sama juga, sama-sama melakukan satu kesalahan. Ya, satu kesalahan cukup bagi Allah untuk mengeluarkan keduanya dari sorga. Apalagi banyak, ya kan? Betul gak? Kalaulah dengan satu kesalahan Adam dikeluarkan dari sorga, bagaimana jika ada orang yang melakukan banyak kesalahan? Pantas gak dikeluarkan dari sorga? Pantas gak? Antum melakukan banyak kesalahan? Banyak? Pantas dikeluarkan dari sorga? Sulit jawabnya. Taib ya. Nah, kemudian saya tanya lagi, apa perbedaan iblis dan Adam? Apa perbedaannya? Ya iyalah, tahu lah, saya itu semua tahu. Iblis dari api, nggak mungkin sama. Nggak mungkin sama, Pak. Ya, iblis dari api, Adam dari tanah, ya itu. Itu semua orang tahu. Gitu. Oh beda bentuknya Ustadz, ya beda lah bentuknya. Bukan itu perbedaan yang kita maksud ya. Adam bertaubat, iblis enggak. Lalu iblis ngapain? Nyusahin kesenangan ya. Apa-apa lah, setengah benar jawabannya. Dapatlah ini. Nanti kalau ada pertanyaan lagi. Baik. Perbedaannya adalah iblis minta ampun. Ya. Afan, iblis pula. Adam minta ampun. Iblis bukan minta ampun, iblis minta penangguhan. Ya. Adam minta ampun. Apa dalilnya Adam minta ampun? Yaitu doanya ya. Apa yang dikatakan Adam ketika dikeluarkan dari surga? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Iblis tidak minta ampun. Iblis minta apa? Iblis minta penangguhan. Dia minta ditangguhkan. Ya. Sampai hari kiamat. Ditangguhkan artinya apa? Dia minta kepada Allah agar diberi umur panjang sampai hari kiamat. Wah, panjang kali umur iblis ini sampai hari kiamat, bayangkan. Ada umur makhluk sepanjang iblis ini di dunia? Enggak ada. Paling panjang itu ya, sampai hari kiamat masih hidup dia. Ya, itu yang diminta oleh iblis dan Allah kabulkan. Qala innaka minal mundarin. Allah mengatakan engkau termasuk orang yang diberi penangguhan. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, beri aku penangguhan sampai hari kiamat. Itu yang diminta iblis. Allah menjawab, iya, kamu termasuk makhluk yang diberi penangguhan. Allah kabulkan permintaan iblis itu. Seandainya iblis minta ampun, Allah ampuni. Seandainya ya, tapi itu tidak terjadi ya. Wah, memang kacau kali iblis ini. Ya, dia bukan makhluk yang bodoh, ingat itu. Dia punya ilmu. Tapi kenapa itu yang dimintanya? Coba, siapa yang bisa menjelaskan? Kenapa itu yang dimintanya? Seandainya dia minta ampun, mungkin dia bisa kembali ke surga. Seperti Adam. Adam minta ampun, Adam punya peluang kembali ke surga. Kita anak cucunya punya peluang kembali ke surga. Karena bapak kita minta ampun. Ya Pak ya. Bapak kita minta ampun. Kalau bapak kita nggak minta ampun, udah padam kita. Nggak ada peluang kita balik ke surga sudah. Tapi ya Adam
minta ampun kepada Allah. Fatalaqa Adam min rabbih kalimat fataba alaih. Ya, Adam mendapatkan beberapa kalimat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat pertaubatan. Dia minta ampun dan bertaubat kepada Allah. Allah pun menerima taubatnya, Allah mengampuninya. Ya. Nah, demikian. Nah, si iblis ini enggak mau dia. Dia justru minta penangguhan. Kenapa iblis ini minta penangguhan? Enggak minta ampun dia. Kenapa? Nah, baru jawab. Gini baru jawab. Udah dapat hadiah? Belum? Belum. Ya. Ingin menyesatkan. Lalu minta penangguhan gitu. Coba lebih ya. Hah? Pinter ini. Ini pinter ya, karena marah ya. Iya, karena korelasinya dengan ini langsung ya. Ya bagus lah, dapat lantum ini. Pinter juga ini. Karena marah dia. Iya, karena iblis marah. Iya. Iya, iblis marah memang. Marah sama siapa dia, Pak? Sama Adam. Itulah yang disebut dendam. Ya. Dia ingin melampiaskan dendam kesumatnya kepada Adam dan anak keturunannya. Ya, dia nggak puas, hatinya terbakar kemarahan kepada Adam. Dia mengira ini biang keroknya ini Adam ini, maka dia ingin merusak anak Adam, dan dia hanya bisa melakukan itu jika diberi penangguhan sampai hari kiamat, supaya dia sebanyak mungkin bisa menyesatkan anak Adam. Nah, demi melampiaskan dendamnya itu, dia pun minta penangguhan. Ya, demi melampiaskan dendamnya itu, dia minta penangguhan. Demi melampiaskan marahnya itu. Dendam itu berasal dari kemarahan, Pak. Maka jadi manusia jangan pendendam. Ya. Itulah dia sifat yang diwariskan iblis kepada anak Adam. Antum jangan jadi manusia pendendam. Enggak baik dendam itu. Karena itu akan bisa membutakan mata hati kita. Seperti iblis. Ya, kalap dia. Marah dia. Api dendam itu membakar dirinya sehingga dia tidak minta ampun kepada Allah, enggak kepikir dia minta ampun sama Allah. Walaupun dia tahu salah dia. Nah, dia diusir dari surga. Maka dia pun minta penangguhan itu demi melampiaskan dendam dan marahnya kepada Adam dan anak keturunannya. Jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi marah itu yang pertama kali memperkenalkannya adalah iblis. Maka ada ungkapan antum sering dengar, marah itu dari setan. Iya, dari setan. Ya, kecuali marah karena Allah, kan begitu ya. Dan itu enggak mudah. Jangan dianggap mudah marah karena Allah itu. Ya, jarang orang ketika marah bisa mengendalikan dirinya. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah, wallahu a'lam bishawab. Taib. Jadi kemarahan itu akan membuat setan mendekat. Karena setan-setan itu tahu ini pasti dari iblis ini. Ya, maka setan pun mendekat dan malaikat menjauh. Ya, malaikat menjauh. Karena marah itu identik dengan apa? Kekacauan, hiruk pikuk, kegaduhan. Itu identik dengan kemarahan semua. Ya. Nah, malaikat enggak suka yang gaduh, yang ribut, yang recok, ya. Itu enggak suka. Malaikat suka ketenangan, ya, kedamaian, ya. Itu malaikat suka. Maka dia pun menjauh. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, maka dari itu ketika seorang itu marah, maka wujudnya aja seperti setan gitu. Ya kan? Mengerikan, ya, menyeramkan, muncul sisi buasnya, ya, muncul sisi sadisnya, muncul sisi kejamnya ketika orang itu
marah. Ya, tidak tidak bersahabat, ya, tidak ramah, hilang semua keramah tamahan, kelembutan, kasih sayang, semua hilang dengan kemarahan. Ya, maka setan pun mendekat karena dia merasa punya peluang ini. Kenapa setan mendekat? Karena setan merasa punya peluang atas seseorang ketika orang itu marah, mudah dibisiki. Orang marah itu mudah dibisiki, dipanas-panasi, diprovokasi, mudah kan? Mudah. Ya. Apapun bisa dilakukan ketika orang marah itu dibisiki atau diprovokasi. Jemaah yang dimuliakan Allah, maka setan pun mendekat, berusaha untuk terus membakar dan mengobarkan api kemarahan itu. Karena dia ingin hasil maksimal dari merusak anak Adam. Bagaimana hasil maksimalnya? Ya ketika marah itu dihembus-hembusi lah, ya, dipanas-panasi. Kadang-kadang orang-orang sekitarnya pun memanas-panasi. Ya, setan, jin dan manusia bersekutu gitu ya, untuk membuat agar orang ini marahnya tambah besar gitu ya, tambah terpuruk dia dengan marahnya, tambah hancur dia dengan marahnya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, hingga kadang-kadang gara-gara marah, yang benar yang salah pun nggak terlihat, yang baik yang buruk pun nggak terlihat, yang ma'ruf yang mungkar pun jadi nggak terlihat karena marah, hilang semua pertimbangan akal sehat. Maka setan mendekat. Nah, itu dua hal yang nggak bisa bertemu, seperti api dan air. Setan dan malaikat itu seperti air dan api, nggak bisa bersatu. Ya, nah ketika satu datang satu pergi, nggak mungkin dua-duanya ada dalam satu waktu. Jamaah yang dimuliakan Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan ya bahwa ada seorang laki-laki yang mencaci Abu Bakar. Sementara Nabi duduk di dekatnya. Nabi takjub dan tersenyum. Karena Abu Bakar tidak membalas, Abu Bakar tidak marah. Laki-laki itu melontarkan lagi cacian yang lebih banyak. Namun Abu Bakar membalas sebagian caciannya itu. Ya, Abu Bakar membalas. Maka Nabi pun pergi. Abu Bakar heran. Abu Bakar mengikuti Nabi, menyusul Nabi dan bertanya, "Wahai Rasulullah, ketika ia mencaciku, engkau tetap duduk di sampingku. Ketika aku membalas sebagian ucapannya, sebagian caciannya, engkau pergi." Maka Nabi berkata, "Innahu kana ma'aka malakun yaruddu anka. Falamma radatta alaihi ba'da qawlihi waqa'a asyaitanu. Falam akun li'aq'uda ma'as syaitan." Tadinya ada malaikat yang bersamamu dan membelamu. Ya, ada malaikat tadi yang membelamu, bersamamu, menyertaimu, mendampingimu. Ya, ketika Abu Bakar sabar dan menahan marah. Nah, akan tetapi tatkala kamu membalas sebagian caciannya, ya, kamu ikut-ikutan marah seperti dirinya, maka setan pun datang. Maka marah nggak perlu dibalas dengan marah, Pak. Ada orang marah-marah, antum balas marah-marah, ya sudah, tengkar itu. Berantem, ujungnya berantem itu. Adu jotos ujung-ujungnya, kan gitu ya. Kalau marah dilawan dengan marah, ya adu jotos ujung-ujungnya, Pak. Jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Coba lihat, ada itu kan yang saling marah di medsos, berlanjut dari dunia maya berlanjut ke dunia nyata. Ketemu apa? Jotos-jotosan. Ada nggak? Ada itu ya. Nah, seperti coba lihat, marah dilawan dengan marah, ujung-ujungnya adu jotos gitu ya. Nah, para jemaah yang dimuliakan, sedangkan aku tidak ingin duduk bersama setan, kata Nabi. Malaikat pergi, aku pun pergi, karena aku nggak mau duduk sama setan. Karena ketika malaikat pergi, setan yang ada di situ. Maka orang marah jangan ditonton, Pak. Ini penyakit juga. Ada orang marah-marah ditonton kan gitu ya. Itu juga nggak baik.
Kenapa? Karena kata-katanya juga nggak baik, pemandangan yang dilihat juga nggak enak, ngapain ditonton? Ya, sebagian orang menjadikan kemarahan seseorang itu jadi tontonan kan gitu ya. Orang yang marah-marah itu ditonton, enak nontonnya itu kan gitu ya. Hah? Iya. Kalau Nabi nggak suka. Ketika Abu Bakar ikut-ikutan marah, ketika dicaci itu ya oleh orang tersebut, maka Nabi pergi. Jemaah yang dimuliakan Allah, karena nggak ada lagi malaikat di situ, yang ada syaitan. Maka antum hati-hati dekat-dekat dengan orang marah, walaupun bukan antum yang dimarahi. Kenapa? Bisa jadi antum jadi sasarannya juga. Iya kan? Kadang-kadang kita ada di situ, kita jadi sasaran juga kan begitu ya. Nah, para jemaah, karena orang marah itu nggak pandang bulu dia, kadang-kadang dia juga nggak sadar itu. Kita yang nggak ada sangkut pautnya dimarahi juga kan itu. Pernah antum jadi sasaran kemarahan orang yang marah, padahal nggak ada sangkut pautnya, ya, karena ada di situ, ya kan? Nah, kalau nggak ada di situ selesai urusan. Para jemaah yang dimuliakan Allah, nah demikian. Maka Nabi pergi. Nabi berkata, aku tidak ingin duduk bersama setan. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka itu kerugian kedua. Setan mendekat, malaikat menjauh. Itu kondisi yang sangat berbahaya. Ketika malaikat pergi, setan mendekat. Kita dalam bahaya besar itu. Ya, kita dalam bahaya besar. Apapun bisa terjadi. Ya, apapun bisa terjadi. Sampai mungkin kejahatan yang paling buruk, yaitu menumpahkan darah orang. Itu bisa terjadi. Para jemaah yang dimuliakan Allah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang ketiga, akibat buruk dari kemarahan, kerugian besar di balik kemarahan adalah kemarahan itu dapat mendatangkan malapetaka dunia. Malapetaka dunia. Jemaah yang dimuliakan Allah, kita mungkin bisa kehilangan orang-orang soleh di dekat kita karena kita suka marah. Ya, karena kita marah-marah, kita akan kehilangan teman-teman yang soleh mungkin. Mereka akan jaga jarak, akan meninggalkan kita mungkin, karena mereka tentunya nggak suka ya dengan orang yang temperamental. Jamaah yang dimuliakan Allah, berapa banyak orang yang tertimpa bala, tertimpa musibah akibat marah yang tidak terkendali. Ya, mengucapkan kata-kata yang penuh sentimen, doa-doa keburukan bagi diri sendiri juga bagi anak. Ya, kita mendoakan keburukan atas anak itu ketika marah. Gak mungkin antum sadar, ya, dalam kondisi sadar, tidak sedang marah, antum tiba-tiba mendoakan buruk atas anak. Apa itu terjadi? Enggak. Itu terjadi ketika antum marah, nggak sadar antum doakan keburukan atas anak sendiri, bahkan atas diri kita sendiri ketika marah. Ketika marah mungkin kita akan mengutuk diri kita sendiri, ya, mengutuk orang lain, mengutuk hal-hal yang tidak pantas untuk dikutuk. Termasuk yang dilarang dikutuk itu adalah harta. Jangan kamu mendoakan keburukan atas diri kamu dan harta kamu. Kadang-kadang kita mendoakan keburukan atas harta kita, kendaraan misalnya. Kita kutuk kendaraan kita sendiri karena kita marah. Ya kan? Inilah itu, kita doakan buruk atas kendaraan itu. Itu kan nggak boleh. Kalau dulu kendaraannya kan onta ya, kita nggak boleh mendoakan keburukan atas tunggangan. Jamaah yang dimuliakan Allah. Bahkan Nabi mengatakan onta yang sudah dikutuk jangan dikendarai. Ya. Nah, demikian ya. Nah, itu terjadi ketika orang itu marah. Maka dia pun mengutuk atas dirinya sendiri, mengutuk hartanya sendiri, bahkan mengutuk anaknya sendiri. Bisa dia mengatakan ya, anaknya dengan anak nakal misalnya. Kenapa? Karena dia marah sama anaknya. Ya, ketika marah orang tua sama anaknya, maka terlontarlah doa-doa yang buruk. Macam-macam itu. Yang kalau dia sadar, dia akan cabut kembali, dia akan tarik kembali ucapan itu. Tapi nggak bisa menarik ucapan, karena ucapan ketika terlontar tertulis. Ya, wa la yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun
atid. Ketika kata-kata itu terlontar, nggak bisa ditarik lagi. Karena kata-kata itu akan ditulis oleh malaikat-malaikat yang menulis. Jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Maka banyak sekali keburukan malapetaka dunia itu terjadi karena marah. Orang tua mukul anaknya, kenapa? Marah, kan begitu ya? Dia pukul anaknya. Ya, karena kadang-kadang karena mukul anak waktu marah, kekuatan pukulan pun tidak terkendali. Yang dikira pelan ternyata apa? Kenceng. Yang membuat anak itu semaput. Ya, akhirnya masuk rumah sakit karena dipukul anak ayahnya sendiri. Ya, orang tuanya sendiri. Itu kadang-kadang kan aneh ya. Orang tua mukul anaknya sampai masuk rumah sakit gitu. Itu bagaimana itu? Hewan aja nggak sampai seperti itu, Pak. Ya, hewan, sebagian hewan itu coba lihat, ada mukul anaknya sampai semaput? Nggak ada. Jemaah yang dimuliakan Allah. Taib. Nah itu terjadi ketika orang itu marah. Maka kemarahan itu dapat mendatangkan malapetaka di dunia. Ya. Nah kemudian kemarahan itu akan mendatangkan malapetaka di akhirat. Bukan hanya di dunia, di akhirat juga. Kemarahan itu akan membuyarkan segalanya. Nah itu terjadi ya pada seseorang dulu. Ya, suatu ketika Abu Hurairah berkata kepada seorang tabi'i, yaitu muridnya bernama Domdom. Ya, satu ketika Abu Hurairah berkata kepadanya, "Hai Domdom, jangan sekali-kali kamu katakan kepada seseorang kamu tidak dapat ampunan Allah, kamu pasti masuk neraka, kamu enggak masuk surga," atau ucapan sejenis itu. Maka Domdom ini berkata, "Ya Abu Hurairah, sesungguhnya itu adalah kalimat, kata-kata yang biasa diucapkan seseorang ketika marah. Maka terlontarlah ucapan seperti itu, kamu enggak masuk surga, kamu masuk neraka, kamu enggak dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala." Ya, maka Abu Hurairah mengatakan, "Jangan kamu katakan itu. Karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda." Ya, Nabi menceritakan sebuah kisah, yaitu kana fi Bani Israel rajulani. Dulu di kalangan Bani Israel ada dua orang laki-laki yang bersaudara. Ya, muta'akhiyaini. Mereka bersaudara. Kana ahaduhuma mustahidan fil ibadah wa kana al-akhar musrifan ala nafsih. Yang satu rajin ibadah, yang satunya lagi suka buat dosa, menzolimi dirinya sendiri. Fakanal mustahid la yazalu yaral akhar ala dhanbin fayaqul ya hadza aqsir. Setiap kali si ahli ibadah ini melihat saudaranya itu buat dosa, dia selalu nasihati, "Hai saudaraku, berhenti buat dosa. Berhentilah buat dosa." Tapi saudaranya itu menjawab, "Khallini wa rabbi." Biarkan urusanku dengan Tuhanku. Artinya dia enggak menerima nasihat itu. Demikianlah setiap kali buat dosa selalu diingatkan hingga pada satu hari, ya, ila an ra'a yauman ala dzambin ista'zamahu. Si ahli ibadah ini melihat saudaranya melakukan dosa yang kali ini besar. Bukan dosa ringan. Dosa berat ini. Kesalahan berat. Maka dia pun berkata, "Wahai hak celaka kamu, aksir, berhenti buat dosa." Tapi dia tetap menjawab, membalas, "Khallini wa rabbi." Biarkan urusan aku dengan Tuhanku. Dia belum terima nasihat itu. Maka apa yang terjadi? Nah, disinilah dia ya. Ini dia yang menjadi sumber malapetaka. Di akhirat ini nanti malapetakanya terjadi. Dia pun marah, emosi, ya, hilang kesabarannya.
Ya, karena kata-kata hilang kesabaran itu identik dengan emosi sebenarnya. Ketika orang hilang kesabaran, artinya dia emosi. Dia pun emosi dan berkata, "Wallahi la yaghfirullahu lak, au la yudkhilakallahul jannah abadan." Demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Saking geremnya dia lihat saudaranya ini. Ya. Atau dia berkata, Allah tidak akan masukkanmu ke dalam sorga. Kamu enggak masuk sorga kamu. Wah, itu. Buat dosa. Tapi benar enggak kata-kata itu? Salah. Kenapa dia ucapkan kata-kata yang salah itu? Emosi. Ya, hilang kesabarannya. Taib. Ya. Faba'asallahu ilaihi mamalakan. Ya, singkat cerita Allah mengirim malaikat kepada keduanya, yaitu malaikat maut, ya. Mencabut nyawa keduanya, mati keduanya. Faqabada arwahahuma. Malaikat itu mencabut arwah keduanya, mati dua-duanya ini. Maka keduanya wajtama'a indallah. Keduanya bertemu di hadapan Allah. Ya, dua orang ini yang bersaudara bertemu di hadapan. Nah, ini ceritanya nanti di akhirat, ya. Faqala lil mudhnib. Allah berkata kepada orang yang buat dosa tadi, "Idhhab fadkhulil jannah bi rahmati." Dan riwayat lain, "Qad ghafartu lak." Aku telah mengampuni kamu. Masuklah kamu ke dalam surga dengan rahmatku. Allah mengampuni dosanya dan Allah memasukkannya ke dalam surga dengan rahmatnya. Yang buat dosa tadi, ya. Sementara Allah berkata kepada yang rajin ibadah tadi, "Akunta bi aliman, akunta ala ma fi yadi khazinan, idhabu bihi ilan nar." Apakah kamu tahu apa yang menjadi keputusanku? Dan apakah surga itu punyamu? Allah berkata kepada para malaikat, "Idhabu bihi ilan nar." Bawa dia, seret dia ke neraka. Dilemparkan dia ke neraka. Dilemparkan dia ke neraka. Tadi saya sebutkan, ya. Iblis dan Adam sama-sama melakukan satu kesalahan. Dan dengan satu kesalahan itu keduanya dikeluarkan dari surga. Ini terjadi. Banyak juga kisah-kisah yang disampaikan Nabi, orang-orang yang masuk neraka dengan satu kesalahan. Ada yang seorang wanita yang masuk neraka gara-gara seekor kucing. Ya, mungkin sepele ya kelihatannya, ya. Satu kesalahan mungkin. Ada yang perempuan juga, wanita juga masuk neraka gara-gara satu kesalahannya, yaitu suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Dia menyakiti tetangganya dengan lisannya, sementara dia rajin ibadah. Satu kesalahannya, yaitu menyakiti tetangganya dengan lisannya. Gara-gara itu Allah lemparkan dia ke neraka. Artinya apa? Cukup satu kesalahan yang kita lakukan untuk Allah melemparkan kita ke neraka. Tanpa ada gugat-menggugat, tanpa gugatan istilahnya. Apabila Allah tidak mengampuni, walaupun itu dosa kecil, walaupun itu dosa kecil. Wah, kecil Ustadz, ya. Dengan dosa kecil Allah bisa melemparkan kita ke neraka, nggak ada gugatan. Oh ya Allah, nggak bisa tawar menawar di sana. Ya Allah, kecil lah ini, kucing apalah kucing. Ibadah saya banyak, ya Allah. Alah kucing lah, kecil itu. Enggak bisa. Menyakiti tetangga dengan lisan, enggak saya apa-apain, enggak saya tempeleng dia, enggak saya tendang dia, enggak saya lempar rumahnya. Ibadah saya banyak, ya Allah. Rajin sholat malam, rajin puasa, kan cuma sepele, cuma mungkin ngatai tetangganya dengan lisannya, kan begitu, ya. Gak bisa menggugat di sana. Saya katakan dengan satu kesalahan cukup bagi Allah untuk melemparkan kita ke neraka kalau tidak diampuni. Paham? Kalau tidak diampuni.
Dosa besar sekalipun kalau diampuni bisa masuk surga. Seperti ini nih. Dia suka buat dosa ini, udah ngulang, sampai dosa yang dianggap besar oleh saudaranya. Tapi dia dapat ampunan. Ya. Diampuni dia. Qad ghafartu lak. Aku ampuni kamu. Dan Allah berkata kepada yang rajin ibadah, wa qad ahbabtu amalak. Aku telah menghapus amalanmu. Dengan satu kesalahan itu yang tidak diampuni. Maka saudaranya yang buat dosa ini dia dapat ampunan. Itu singkat ceritanya. Dengan ampunan itu dia bisa masuk surga. Allah mengatakan, fadkhulul jannah, masuk kamu ke dalam surga. Ada yang boleh gugat? Ada yang boleh gugat? Ya Allah, dia banyak buat salah itu. Tapi Allah ampuni. Selain syirik ya. Kalau syirik padam udah. Apa? Kalau syirik yang kita bawa ke hadapan Allah padam udah. Tapi selain itu, apa kata Allah? Liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya. Maka kita sangat bergantung kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Nabi mengatakan, ya, inni astaghfirullah wa atubu ilaihi aktsar min 70 marrah fil yaum. Aku minta ampun dan bertaubat kepada Allah lebih dari 70 kali setiap hari. Itu pentingnya kita minta ampun setiap hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyuruh kita, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum turhamun, la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu termasuk orang yang beruntung mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, begitu fakirnya kita kepada ampunan Allah. Seperti yang terjadi dalam kisah ini, ya, kesalahan yang dilakukan oleh ahli ibadah itu cuma satu, yaitu dia mengatakan kata-kata ini kepada saudaranya, dan itu salah. Dia telah mendahului keputusan Allah, seolah-olah dia mengklaim surga itu punya dia, hingga bebas memasukkan, mengeluarkan orang dari surga. Kamu masuk surga, kamu enggak masuk surga. Apa hak dia? Apa dia tahu apa yang menjadi keputusan Allah? Salah itu. Dan celakanya adalah kesalahan ini tidak Allah ampuni, padam sudah. Maka Allah katakan kepada malaikat, idhabu bihi ilan nar, seret dia ke neraka. Padahal ini ahli ibadah ya. Orang kalau disebut mustahidan fil ibadah, ahli ibadah, itu berarti ibadahnya bukan kaleng-kaleng, Pak. Maka jangan mentang-mentang dengan semua ibadah yang sudah kita lakukan. Dengan satu kesalahan cukup bagi Allah untuk menghapus itu semua. Dengan satu kesalahan. Ya, ada orang yang dalam hadis yang lain, ada orang yang mengatakan Allah tidak akan mengampunimu. Maka Allah berkata, "May yata'alla 'alayya alla aghfira li fulan." Siapa yang lancang berkata atas namaku bahwa aku tidak mengampuni si fulan, qad ghafartu lahu wa qad ahbattu amalak. Sungguh aku telah mengampuni si fulan itu dan menghapus amalmu. Jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, taib. Sekarang yang kita ingin sorot di sini adalah kenapa ya si ahli ibadah ini mengatakan kata-kata itu, yang akhirnya akibatnya Allah tidak mengampuninya. Akibat tidak dapat ampunan, dia dilemparkan ke neraka. Usut punya usut, kenapa dia katakan itu? Jawab sendirilah. Apa penyebabnya? Ya, itu. Kalau kita telusuri, banyak masalah-masalah yang kita hadapi itu pangkalnya adalah marah. Berawal dari marah. Masalah rumah tangga dari marah. Kalau diusut-usut ya, kalau diurut-urut, awalnya dari apa? Dari marah. Dari satu kata itu, marah. Maka Nabi mengatakan, jangan marah.
Baru kita paham ya, kenapa Nabi mengatakan jangan marah. Rugi sekali marah itu, banyak kerugiannya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah ini tadi pelajaran penting. Laki-laki ini, ahli ibadah ini mengucapkan kata-kata itu akibat kemarahan, dorongan marah dia kepada saudaranya itu. Mungkin dia punya 1001 alasan untuk marah, tapi marah itu menyeret dia kepada kata-kata yang salah ini. Dia katakan Allah tidak mengampunimu. Itulah marah, kadang-kadang tidak terkendali, di luar kontrol, kehilangan kontrol dan kendali. Mungkin dia punya alasan untuk marah sama saudaranya yang buat dosa, betul nggak? Tapi kadang-kadang kita tidak bisa mengontrol kemarahan, mengendalikan marah, sehingga keluarlah kata-kata seperti ini. Mungkin dia tidak pikir panjang kata-kata itu, tapi akibatnya sangat buruk. Ternyata Allah murka dengan kata-kata itu, dan Allah tidak ampuni dia. Karena tidak dapat ampunan, selesai. Nggak akan masuk surga orang yang nggak dapat ampunan, Pak. Karena orang masuk surga itu sudah lepas semuanya, dosa diampuni, nggak ada urusan kaitannya dengan orang lain. Karena semua urusan akan diselesaikan di tempat yang namanya qantarah. Maka orang itu tidak akan masuk surga sebelum semuanya bersih, dosa diampuni, masalah semua selesai, baru masuk surga. Ada satu dosa aja nggak diampuni, belum selesai urusannya sama Allah, nggak selesai, nggak masuk surga, Pak. Baik itu urusannya dengan Allah maupun dengan manusia, sesama manusia, itu masuk surga namanya. Sebelum itu kelar dua hal ini, kelar hablun minallah dan hablun minannas, kelar, enggak masuk surga, ditahan. Jemaah yang dimuliakan Allah, ditahan dulu di tempat yang bernama qantarah itu. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, kalau urusannya sama Allah, itu hak Allah. Kalau langsung dilemparkan ke neraka, itu hak Allah juga. Ya, ini kata-kata ini membuat Allah murka. Ini lancang terhadap Allah. Maka Allah mengatakan, apakah kamu tahu apa yang menjadi keputusanku? Apakah sorga itu punyamu? Ini masuk sorga, ini masuk, itu punya dia, apa punya dia sorga itu? Itu membuat Allah murka dan Allah tidak mengampuninya. Selesai sudah urusannya kalau Allah tidak mengampuni. Jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, maka setelah kita lihat, ternyata dia mengatakan itu karena dia tidak sabar lagi, ya, hilang kendali, marah sama saudaranya itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah, apa kata Abu Hurairah di ujung hadis? Walladzi nafsi biyadih, demi jiwaku yang ada di tangan Allah, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, la takallama bi kalimatin au baqad dunyahu wa akhiratah, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, dia telah mengucapkan satu kalimat yang mengakibatkan hancurnya urusan dunia dan akhiratnya, hancur dunia dan akhiratnya gara-gara ucapan itu. Hubungannya dengan saudaranya renggang, ya. Kemudian apa? Di akhirat dia dilemparkan ke neraka gara-gara ucapan itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu akibat buruk dari kemarahan. Maka dari itu, ya cobalah kita bisa melatih diri untuk bisa menahan marah. Terutama nanti ini menjelang bulan Ramadan, ya. Bulan Ramadan itu kan bulan sabar lah, ya. Karena apa kata Nabi ketika orang itu berpuasa, jika ada orang yang memancing kemarahan kita, ya, mengajak kita tengkar, memancing emosi kita, apa kata kita kepada orang itu? Ini shaim, aku sedang berpuasa. Melatih diri untuk menahan diri, untuk tidak marah. Nah, itu bulan puasa. Mudah-mudahan kita bisa melatih diri kita di bulan puasa menjadi orang yang lebih sabar, terutama sabar di dalam menahan amarah.
Wallahu a'lam bisawab. Jemaah yang dimuliakan Allah ya. Nah, itu ya beberapa kerugian-kerugian di balik kemarahan. Ya, mudah-mudahan ya kita bisa menjadi pribadi yang lebih santun, ya lebih sabar, lebih bisa menahan amarah. Terutama di dalam bab mendidik. Yang kita bicarakan tadi kan secara umum, ya. Lebih-lebih lagi dalam konteks mendidik. Kedudukan kita sebagai seorang pendidik, seorang guru, orang tua, para jamaah yang dimuliakan Allah. Maka hal ini mutlak harus kita berikan. Artinya apa? Kesantunan, kasih sayang, kelembutan, bukan kemarahan. Para jemaah yang dimuliakan Allah, wallahu a'lam bisawab. Walaupun kadang-kadang ada alasan atau banyak alasan kita untuk marah, tapi coba tahan marah itu. Ya, kadang-kadang ada 1001 alasan kita untuk marah. Seperti orang tadi itu, si ahli ibadah tadi, mungkin dia merasa ada alasan dia untuk marah sama saudaranya yang buat dosa, kan begitu ya. Tapi ternyata marah itu tidak simpel dan sederhana. Marah itu justru menyeretnya untuk mengatakan kata-kata itu, hingga terlontarlah kata-kata itu, Allah tidak mengampunimu. Nah, begitu juga ketika kita marah sama anak kita. Mungkin ada 1001 alasan kita untuk marah kepadanya, tapi gara-gara itu muncullah doa-doa buruk terhadap anak kita itu, atau kata-kata yang tidak baik, bahkan melaknat anak kita sendiri, mengutuk anak kita sendiri, atau mengucapkan kata-kata yang kita sesali. Jamaah yang dimuliakan Allah, padahal mungkin marah kita itu, mungkin kita beranggapan ada alasan saya marah, Ustaz, tapi berujung kepada penyesalan. Kita menyesali marah kita. Artinya apa itu? Sedikit orang yang bisa meletakkan marahnya secara proporsional, tepat sasaran, sesuai dengan kadarnya. Seperti yang kita sebutkan, jadikan kemarahanmu ibarat garam bagi masakan. Itu tidak mudah memang. Jemaah ini, maka jadikanlah kondisi terbanyak kita jangan marah. Ya, itu yang lebih dominan pada diri kita. Jangan marah. Walaupun kita tidak menafikan marah itu, karena selama kita masih punya hawa nafsu, ya kita pasti akan marah, kan begitu ya. Nah, wallahu alam bisawab. Pasti ada marahnya lah, nggak mungkin nggak ada marahnya. Ya, tapi coba kita bisa menahan diri dari marah semampu kita. Wallahu alam bisawab. Taib. Nah, mungkin sampai di sini dulu materinya ya. Untuk selanjutnya, bagi yang ingin bertanya, kita persilahkan untuk bertanya. Kami persilahkan bagi yang ingin bertanya, baik secara langsung ataupun bisa lewat kertas di sesi terakhir ini. Demikian, silakan. Ya, ada yang mau bertanya langsung? Silakan. Sebelum saya jawab pertanyaan lewat tulisan. Ya, Pak, silakan. Ada mic atau enggak ada? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seseorang udah melontarkan kata-kata, apakah itu melaknat atau gimana, kepada apakah itu ke sama keluarganya atau orang lain, itu untuk mencabut kata-kata itu, yang apanya gimana, Ustaz? Karena setiap kata-kata yang udah keluar itu kan yang apa udah dicatat sama malaikat. Yeah. Itu supaya katakanlah mungkin orang itu udah insaf atau gimana, jadi ada penyesalan kan, jadi untuk mencabutnya itu gimana cara, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama kata-kata itu nggak bisa dicabut sebenarnya, karena dia tercatat, tertulis. Yang bisa kita lakukan adalah kita berusaha untuk menghapus ya kesalahan itu dengan minta maaf. Kalau kata-kata itu ada menyinggung orang lain, kehormatan orang lain, ya, maka kita minta maaf.
Itu cara bertaubat dari kesalahan yang berkaitan dengan hak orang lain. Kadang-kadang kita mengucapkan kata-kata yang menyinggung atau merobek kehormatan orang lain. Maka enggak ada cara untuk menghapusnya selain minta maaf kepada yang bersangkutan. Enggak cukup dengan istighfar. Ya, astagfirullah. Ya, enggak bisa. Kenapa? Karena kata-kata itu tertuju kepada seseorang. Dia sudah keluar. Dia telah mencari sasarannya. Lalu ternyata sasarannya tidak tepat, dia akan berbalik kembali kepada orang yang mengeluarkan kata-kata itu. Para jemaah, itu beratnya risiko melontarkan satu kata-kata ya yang melukai orang lain. Jemaah yang dimuliakan Allah. Maka minta maaf. Itu cara menghapusnya. Bertobat kepada Allah. Nah, dalam hal ini, dalam masalah ini, konteks ini, kita tidak cukup minta ampun saja kepada Allah, harus minta maaf juga kepada yang bersangkutan. Maka bersihkan kesalahan kita itu dengan melakukan konsekuensi taubat kita. Wallahu a'lam bissawab. Nah, demikian. Oleh karena itu, kalau kita melakukan itu, kita akan berpikir 2 kali untuk mengulangi kesalahan yang sama. Tapi kalau kita tidak lakukan itu, maka dengan mudah kita akan melukai orang lain, cari sasaran baru, cari korban baru lagi. Kalau kita tidak laksanakan konsekuensi taubat tadi ya, karena berat memang minta maaf kepada yang bersangkutan atau orang yang kita sudah sakiti hatinya ataupun kita serang kehormatannya dengan kata-kata kita. Enggak mudah itu, berat itu ya. Kadang-kadang kita harus menanggung malu juga kan begitu ya, dan lain sebagainya. Berat itu. Hanya orang yang punya jiwa kesatria yang mau minta maaf atas kesalahan ucapannya terhadap orang lain. Nah, kalau itu kita lakukan, mudah-mudahan apa dampaknya, apa manfaatnya? Kita akan jera mengulangi kesalahan yang sama di lain waktu. Karena beratnya minta maaf itu ya kepada seseorang itu pun kalau dimaafkan itu. Ya. Nah, untuk mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari kita berpikir beribu kali itu. Kenapa? Karena untuk bertobat darinya berat. Tapi kalau kita tidak melakukan itu, kita akan dengan mudah akan mengulangi kesalahan yang sama. Besok nanti kehormatan si fulan kita serang. Ya, besok si fulan lagi kita caci, kita maki dan lain sebagainya. Enggak akan berhenti. Karena kita enggak mau bertobat dari yang pertama, maka dosa itu terus akan berulang-ulang. Jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Ada lagi? Yang lain? Ya. Kasih mic dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon wabarakatuh. penjelasannya tentang hadis yang mengatakan boleh memukul anak ketika tidak boleh tidak melakukan sholat itu. Ya, ini sudah kita jelaskan mungkin ya kemarin ya. Boleh di situ apa artinya harus dilakukan? Antum boleh nggak mukul istri? Harus dilakukan? Nggak harus ya. Nggak harus. Walaupun ada pembolehan itu dalam Al-Quran, boleh memukul istri. Allah mengatakan wadribuhunna, dan pukullah mereka. Tapi bukan berarti kita boleh ataupun harus harus memukul, enggak. Ya, banyak opsi lain yang bisa kita lakukan sebelum melakukan hal yang dibolehkan itu. Jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, ini kadang-kadang nafsu orang tua itu mau mukul. Nafsunya mau mukul gitu ya. Pukulan itu jadi tujuan. Hati-hati itu, beda tipis saja itu ya. Antara Nabi bolehkan memukul dengan nafsu kita mau mukul gitu. Sekarang maunya apa? Mau mukul anak atau gimana? Saya tanya dulu, jujur jawabnya.
Kalau memukul anak 1001 alasan kita lakukan untuk memukul anak itu. Dengan alasannya boleh kok Ustaz. Nabi pernah mukul anak, marah aja enggak apalagi mukul kan gitu ya. Walaupun ada hadis itu. Ada enggak hadis itu? Siapa yang mengatakannya? Siapa yang mengatakan hadis itu? Nabi. Nabi pernah pukul anak. Apa anak enggak melakukan salah? Melakukan salah. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Tapi Nabi tidak menyelesaikan masalah dengan pukulan. Walaupun ada tahapan sanksi dan hukuman berupa pukulan. Nah, ini pemahaman seperti ini yang harus kita katakan kita miliki di dalam konteks mendidik, baik itu mendidik anak ataupun mendidik istri. Tapi kalau nafsunya mukul, ya udahlah, pukul aja. Kadang-kadang tanpa nasihat pukul aja langsung, Pak. Ya kan? Jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Maka di sini kita berhadapan dengan satu itu kan sanksi ya. Memukul itu, hukuman berupa pukulan itu adalah alternatif terakhir. Puncak dalam hukuman yang paling tinggi itu adalah dalam bentuk hukuman fisik berupa pukulan. Ya. Kalau antum sudah memukul, maka tidak ada hukuman di atas hukuman itu. Pahami itu. Kalau antum sudah memberikan hukuman kepada anak berupa pukulan, maka tidak ada lagi hukuman yang lebih tinggi dari itu. Bisa dimengerti? Taib. Anak antum nggak sholat, antum pukul. Besok dia ulang. Ternyata hukuman itu tidak menghentikannya dari kesalahan itu. Besoknya mau apa? Mau antum apai? Maka yang akan kita lakukan adalah terus memukul, pukul dan pukul dan pukul dan pukul tanpa henti. Ya, maka itu alternatif terakhir. Itu pun ada kriteria dan ketentuannya. Ya, itu kalau bisa puncak hukuman, yang mana itu nanti yang terakhir, sudah nggak ada lagi di atas itu. Paham maksudnya? Tapi kalau itu kita jadikan sebagai langkah pertama sudah pukul, yang kedua ya mau diapain lagi? Apa yang kedua antum nasihati? Enggak lah. Kemarin sudah dipukul, masa yang kedua dinasihati? Yang kedua dipukul. Kalau yang pertama langsung pukul, yang kedua 3, 4, 5, 6 pukul terus pukul sampai babak belur. Tapi ya pertama nasihat. Nanti kalau perlu ya, sampai kepada puncak hukuman itu, ya mungkin kan begitu ya. Tapi dahulukan apa? Pendekatan yang lebih mengena, yaitu nasihat. Walaupun itu harus diulang-ulang. Mana yang lebih baik? Atau mengulang-ulang pukulan atau mengulang-ulang nasihat? Coba pilih. Yang antum inginkan mengulang-ulang pukulan atau mengulang-ulang nasihat? Coba jawab. Mengulang-ulang nasihat atau mengulang-ulang pukulan, Pak? Memang berat mengulang-ulang nasihat, sekali dinasihati, 2 kali dinasihati, terus-menerus dinasihati, kan gitu ya. Memang berat itu. Perlu kesabaran di situ. Ya. Tapi kalau antum mengulang-ulang pukulan, nggak mungkin pukulan kedua lebih ringan daripada pukulan pertama. Makin lama makin kenceng. Iya kan? Antum akan berkata, kemarin udah dipukul,
Masa kan dulu dinasihati, dipukul lagi. Kalau dipukul lagi, nggak mungkin pukulannya lebih ringan daripada sebelumnya. Antum akan berkata, kemarin mungkin kurang kuat. Apa? Kemarin mungkin kurang kuat. Maka akan antum pukul lebih kuat lagi, lebih kuat lagi. Akhirnya babak belur tuh anak. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, di sini anda lihat antum sepakat semua. Antum lebih memilih mengulang-ulang nasihat daripada mengulang-ulang pukulan. Sepakat? Alhamdulillah. Iya, betul ya? Ya. Antum pernah mukul anak? Saya tanya jujur aja lah. Pernah mukul anak? Jawab aja jujur aja, nggak apa-apa, nggak masuk kantor polisi lah, nggak dilaporkan. Pernah ya? Pernah. Gimana perasaannya? Puas atau nyesel? Nah, ya udah jangan ulangi lah. Sesuatu yang disesali jangan diulangi lagi. Itu salah. Ya, itu tidak benar, itu kurang tepat. Ya kan? Kita merasakan itu. Ya, jadi jangan lakukan kesalahan berulang-ulang. Ya. Ya, kadang-kadang kita silap. Kita pukul anak kita. Setelah kita pukul, kita renungi, kita pun menyesal. Kenapa saya pukul? Kan begitu ya. Mujur dia enggak semaput kan gitu. Ya. Mungkin dia sok aja anak itu kan gitu ya. Apalagi anak kecil. Kita pun menyesali. Ya. Nah, mudah-mudahan penyesalan itu bukan yang dikatakan taubat sambal gitu ya. Hari ini disesali, besok diulangi. Ya cukuplah itu pukulan terakhir kan begitu ya, yang nggak akan diulangi lagi di kemudian hari. Wallahu alam bishawab. Baik. Ini pertanyaan kita jawab dari tulisan. Apabila agama kita dihina atau dilecehkan, bolehkah kita marah? Atau sebaliknya? Ya siapa yang enggak marah? Nabi marah ketika hukum Allah dilecehkan. Marah karena Allah. Tapi yang jadi pertanyaan di sini, bagaimana antum mengungkapkan kemarahan itu? Bagaimana antum menunjukkan kemarahan itu, mengungkapkan kemarahan itu dengan cara apa? Demo, berunjuk rasa, atau main hakim sendiri, atau bagaimana? Nah, ini yang membedakan ya. Kita marah karena Allah, iya, siapa yang enggak marah? Tapi yang membedakan antara satu dengan yang lainnya adalah bagaimana menampakkan kemarahan itu, menunjukkan kemarahan itu, bagaimana caranya? Jamaah yang dimuliakan Allah, wallahu alam bishawab. Di situ yang membedakan antara satu dengan yang lain. Taib. Singkat aja ya jawabnya, karena bisa dijawab panjang nih, cuma nggak cukup waktunya karena ada pertanyaan lagi. Saat ini atasan saya langsung di PT adalah non-muslim. Beliau sering memerintahkan hal yang berlebihan seperti minta TTD dokumennya, apa maksudnya? Tanda tangan ya, tanda tangan dokumen saat jam istirahat. Jujur saya sering marah dalam hati. Gak apa-apa lah dalam hati. Apa yang harus, ya karena kalau marah sama atasan minta dipecat namanya. Apa yang harus saya lakukan? Ya sabar. Itu yang harus dilakukan. Apalagi ya sabarlah. Sabar itu obat segala penyakit dan solusi dari segala permasalahan. Ya sabar. Yang Anda perlukan hanyalah sabar. Ya, banyak urusan selesai dengan sabar. Maka Nabi mengatakan innaman nasru ma'as sabri. Sesungguhnya pertolongan itu bersama kesabaran.
Kita hanya perlu sedikit bersabar, insya Allah penderitaan ini akan hilang. Penderitaan ini akan berakhir. Itu yang Nabi katakan kepada para sahabat. Ketika mereka datang kepada Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, sudah cukup kami ini disiksa, ditindas, diintimidasi, diteror, diazab. Maka berdoalah kepada Allah supaya mengakhiri semua penderitaan ini." Ya, maka Nabi berkata kepada mereka, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah diuji dengan ujian yang lebih berat daripada kalian. Ada yang digergaji hingga terbelah dua, ada yang disisir dengan sisir dari besi hingga terkelupas kulitnya. Tapi mereka sabar, tidak mengeluarkan mereka dari agama Allah. Mereka sabar, mereka melewati itu dengan sabar. Sungguh agama ini akan Allah menangkan. Hingga kamu berjalan dari Hadramaut ke negeri Syam tidak ada yang mengganggu. Artinya kekuasaan itu akan Allah berikan kepada kalian. Walakinnakum qaumun mustajilun. Tapi kamu ini orang yang tergesa-gesa. Artinya apa? Kurang sabar. Ya. Nabi ingin mengatakan kepada sahabat, sabar. Ya, karena orang lain juga diuji sama Allah dan mereka sabar. Bahkan lebih berat ujiannya. Nah ini kan cuma diuji sama atasan yang seperti ini, gitu ya. Agak rewel sedikit kan gitu ya, ngambil waktu kita, ya sabar aja lah. Kalau pertanyaan apa yang harus saya lakukan ya Ustadz? Sabar. Saya udah cerita mungkin di sini juga ya, ada seorang istri, ya, seorang ibu lah, ya, seorang istri lah, statusnya istri. Dia curhat tentang rumah tangganya, tentang suaminya lah, dari A sampai Z. Suaminya begini. Pokoknya yang buruk-buruk semua lah, curhatannya itu. Ya, ini panjang lebar dia, hampir setengah jam ngomong itu, nggak saya potong itu. Supaya puas dia. Ya semua yang dikeluarkannya unek-unek itu tentang suaminya, macamnya suaminya ini nggak ada baiknya Pak, hancur lebur ya. Pak KP suaminya ini, kalau dengar suaminya mungkin pegel telinganya, dengar laporan istrinya gitu, macam-macam mujur suaminya nggak ada di situ kan gitu ya. Nah kita yang dengarkan curhatannya aja, ini telinga itu Pak sampai pegel Pak. Ya, tapi kita biarkanlah, namanya ibu-ibu kan, emak-emak. Biasalah emak-emak kan gitu ya, the power of emak-emak katanya. Panjang lebar curhat biar saya dengerin aja, pendengar yang baik kan gitu ya, pendengar budiman istilahnya. Nah, udah puas dia kayaknya, udah capek juga dia kan, kadang-kadang dia ulang-ulang gitu kan gitu ya. Udah Bu, udah cukup. Ada lagi? Nggak ada. Terus apa pertanyaannya? Ini bertanya gimana Ustaz? Apa yang harus saya lakukan? Saya jawab satu ya, sabar Bu. Kayaknya dia kurang puas dengan jawaban itu. Cuma itu Ustaz. Ya iya saya bilang. Setengah jam dia panjang lebar, saya cuma jawab sabar Bu. Nggak terima dia kayaknya. Nggak puas dia. Ya mau apa lagi? Ya apa yang bisa dia lakukan selain sabar kan begitu ya, menghadapi ya segala curhatannya tentang suaminya itu. Para jemaah yang dimuliakan. Artinya banyak masalah itu memang solusinya sabar. Ya, karena masalah orang lain tidak lebih ringan daripada masalah kita. Kalau orang lain bisa sabar dan bisa selesai dengan sabar, ya tentunya masalah kita lebih ringan untuk bisa diselesaikan dengan sabar. Ya sabar aja lah, pasti ada masanya itu. Badai pasti berlalu kata orang. Ya kan? Kalau sabar. Amal apa supaya saya dimudahkan dapat kerja yang lebih berkah Ustaz? Banyak sih. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bumi Allah luas. Kamu bisa kemana-mana cari kerja gitu ya. Buat lapangan kerja. Iya kan? Apa kata Nabi? Kamu pergi ke hutan dengan sutas tali, cari kayu bakar, jual ke pasar. Kuncinya satu aja. Jangan malas, itu aja. Obat fakir itu yang paling ampuh satu itu.
Jangan malas. Insya Allah antum akan selamat dari fakir, dari kefakiran. Tapi kalau malas, ya udah susah. Penyakit yang paling susah dicari obatnya itu malas. Apalagi kalau sudah akut. Ya, nggak ada obatnya itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah, maka berlindunglah dari sifat malas. Ya, salah satu penyebab orang itu jatuh fakir adalah malas. Mau selamat dari kefakiran, jangan malas. Wallahu a'lam bishawab. Makanya hewan itu nggak ada yang fakir. Iya, nggak ada yang fakir hewan itu. Kenapa? Karena hewan itu nggak ada yang malas. Waktunya cari nafkah, dia cari nafkah. Ya, singa itu dia tunggui mangsanya itu berjam-jam. Dia tunggui itu ya, supaya dia dapat mangsanya itu. Kadang-kadang gagal, dia ulangi lagi. Nggak ada malasnya. Kalau singa itu malas, nggak dapat dia. Ya, ini kan bukan singa sirkus, bukan singa kebun binatang, datang makanan itu kan gitu ya. Nah ini kan singa di luar sana. Coba lihat itu, dia tunggui tekun itu, nggak bergerak dia. Karena kalau bergerak lari itu si rusa, kan begitu ya. Begitu sabarnya dia, nggak ada ceritanya malas. Kalau malas nggak dapat rusa itu. Nah begitu sudah waktunya langsung dia kejar, kemana pun dikejar itu Pak. Ya kan? Nah demikian, supaya dapat rezeki. Kalau si singa ini malas nggak dapat apa-apa deh, ketinggalan terus sama si rusa, kan begitu ya? Kalah terus sama si rusa. Coba lihat zebra itu, demi mencari padang rumput yang hijau, dia rela bermigrasi beratus-ratus kilometer. Iya, sampai ratus-ratusan kilometer itu untuk mencari padang rumput yang segar sebagai sumber makanannya, tempat makanannya. Walaupun harus menyeberangi sungai yang penuh buaya. Gak ada cerita malas. Kalau malas gak makan dia, mati dia, kelaparan. Ya, tapi karena dia gak malas, dia gak fakir, gak melarat. Walaupun harus mempertaruhkan nyawa. Kalau si zebra malas, mati dia makan rumput kering, kan gitu ya. Para jemaah yang dimuliakan. Tapi dia nggak malas, dia tahu di sana ratusan kilometer ada rumput segar, dia kejar ke sana. Malas dia? Enggak. Kalau malas, mati dia makan rumput kering, Pak. Wah malas lah, nyeberangi sungai banyak buayanya. Ya udah matilah. Dia harus mempertaruhkan itu semua. Nggak ada ceritanya malas. Dia seberangi sungai itu, ada yang ketangkep kan gitu ya. Cepret gitu kan begitu ya. Atau pernah lihat itu? Nah, begitulah dia perjuangan zebra gitu, untuk dapat makanan. Manusia malas, ya sudahlah selesailah. Maka jangan malas, itu aja. Wallahu alam. Mudah-mudahan Allah memudahkan rezeki itu kepada kita. Wallahu alam bisawab. Kalau Allah memberikan rezeki kepada hewan, ya dengan kegigihannya, karena dia tidak malas, apalagi kita. Tapi kalau malas, boleh saja Allah menghalang rezeki darinya. Siap-siap dia hidup melarat. Wallahu alam bisawab. Nah demikian. Sudah cukup lah ya, udah mau jam 10 Antum sudah sayu saya lihat. Sampai di sini dulu pertemuan kita, mudah-mudahan berkah, bermanfaat, menjadi ilmu yang bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.